Perkenalkan, nama saya Michael Deodatus Sitorus. Saya mahasiswa kelas 6C dengan NPM 202210115139. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai tindak pidana pencucian uang. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama-tama itu, apa itu pencucian uang? Pencucian uang atau biasa kita sebut money laundry adalah upaya pemberian identitas halal atau sah terhadap uang yang didapatkan dari hasil tindak pidana atau singkatnya uang kotor atau haram. Nah, uang ini biasanya didapatkan dari tindak pidana seperti pemerasan, prostitusi, narkoba atau perjudian. Nah, penyebab atau tujuan pencucian uang ini adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari uang kotor tersebut agar identitas pelaku yang melakukan tindak pidana tidak ditemukan atau bisa tersamarkan. Dan biasanya tujuan dari pencucian uang ini adalah mendapatkan hasil yang berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya awalnya itu berbentuk emas menjadi cek, atau berbentuk uang tunai menjadi usaha, dan lain-lainnya. Dan tahapan untuk pencucian uang ini ada 4, yaitu pertama, uang hasil dari tindak pidana ini akan masuk ke tahap placement atau penempatan. Lalu setelah dari tahap penempatan akan masuk ke dalam tahap layering atau pemisahan. Lalu yang terakhir yaitu tahap integration atau tahap penggunaan. Tahap penempatan ini merupakan tahap awal di mana pelaku pencucian uang itu memasukkan atau menempatkan uang hasil tindak pidananya ke dalam sistem keuangan seperti pengajuan kredit bank, membangun usaha, atau dan banyak yang lainnya. Lalu setelah masuk ke dalam tahap layering ini akan masuk ke tahap pemisahan. Nah, dari tahap pemisahan ini pelaku pencucian uang ini akan melakukan rekayasa untuk memisahkan uang hasil dari kejahatannya ke beberapa rekening atau institusi keuangan yang berbeda dengan cara-cara yang kompleks. Jadi pelaku akan mentransferkan uangnya dari rekening satu ke rekening yang lain, atau dari rekening bank yang satu ke bank yang lain, atau bisa juga mentransfer sampai antar negara. Itu tujuannya untuk menyamarkan asal usul dari uang ini. Nah, lalu setelah melewati penempatan dan pemisahan, maka uang tersebut akan masuk ke tahap penggunaan. Nah, di tahap penggunaan ini si pelaku sudah mendapatkan identitas yang sah atau halal terhadap uangnya. Nah, setelah itu maka ia akan menggunakan uang ini untuk melakukan berbagai bisnis atau kegiatan-kegiatan yang sah lainnya agar tidak takut tertangkap gitu. Ya, secara singkatnya begitu. Lalu macam-macam teknik dari pencucian uang itu ada banyak. Salah satu contohnya itu bisa fasilitator profesional, lalu mendirikan perusahaan gadungan, lalu bisa juga masuk ke ranah real estate. Nah, kalau misalnya masuk ke ranah real estate ini kan jual beli rumah. Mungkin dia membeli rumah yang satu terus menjualnya ke orang lain, kayak gitu, agar tercipta perputaran duit dari hasilnya. Lalu ada sektor asuransi. Sektor asuransi juga menjadi sektor yang rentan terhadap pencucian uang, karena pelaku pencucian uang membeli produk-produk asuransi dan menjualnya kembali dengan diskon, dan sisa nilainya dapat diperoleh pelaku pencucian uang dalam bentuk cek yang bersih dari suatu perusahaan asuransi. Lalu ada melalui sektor sekuritas yaitu perdagangan efek-efek
seperti saham dan obligasi menjadi rentan untuk diinfiltrasi oleh pelaku pencucian uang, terutama pada tahap layering, di mana beberapa produk-produk sekuritas menjadi sasaran yang menarik untuk pelaku pencucian uang dengan alasan pertama, karena sifatnya yang internasional. Kedua, pasar sekuritas sangat liquid yang dapat dilakukan pada waktu yang singkat. Dan yang ketiga, pialang sekuritas beroperasi pada lingkungan yang kompetitif. Serta yang keempat, rekening sekuritas dapat dibuka oleh perusahaan pialang sehingga memungkinkan identitas pelaku pencucian uang yang memanfaatkan perdagangan sekuritas menjadi tersembunyi. Lalu yang terakhir ada penyalahgunaan corporate vehicle. Badan hukum korporasi menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pelaku pencucian uang dengan melibatkan badan hukum korporasi untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber hasil kejahatannya, di mana badan-badan hukum korporasi tersebut dapat berupa perusahaan atau yayasan. Setiap yurisdiksi yang menyediakan mekanisme yang memungkinkan setiap orang dengan mudah menyembunyikan identitasnya di belakang atau corporate vehicle dengan tujuan agar otoritas yang berwenang terhalang untuk dapat memperoleh informasi mengenai kepemilikan penerima manfaat dari kegiatan tersebut, dan untuk dapat mencapai tujuan pengawasan dan penegakan hukum akan menambah kerentanan sehingga dimungkinkannya penyalahgunaan corporate vehicle untuk tujuan yang melanggar hukum. Sekian video tindak pidana pencucian uang dari saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.